kita jumpa lagi ya. Sekarang ataupun hari ini kita belajar tentang KD3, di mana KD3 itu hari ini kita belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita masuk kita belajar tentang karakteristik perusahaan jasa, mekanisme debit dan kredit, serta jurnal. Baik anak-anak sekalian, ini adalah materi kelas 12 SMA dari semester ganjil, dan kita yang akan kita lakukan atau akan kita capai untuk pembelajaran ini adalah di mana anak-anak sekalian kita harapkan dapat mengidentifikasi karakter perusahaan jasa, mengetahui mekanisme kegiatan akuntansi pada perusahaan jasa, menganalisis tahap yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan jasa, menjelaskan dan melakukan proses pencetak pada perusahaan jasa dengan tekun, teliti, benar, dan terakhir. Mari kita sama-sama ikuti apa sih sebenarnya itu pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau yang bisa kita kenal dengan jasa. Jasa itu nggak pakai wujud ya, seperti dokter, usaha bengkel, ya, usaha salon, usaha Gojek, Grab, dan segala macam. Cukup banyak ya di lapangan yang bisa kita lihat contohnya. Terus yang berikutnya lagi, mari kita lihat karakteristik perusahaan jasa. Dari karakteristik jasa dapat kita bedakan atas beberapa karakter. Yang pertama itu tidak berwujud. Kenapa dia dikatakan tidak berwujud? Artinya di sini perusahaan jasa itu tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, di mana dia tidak dapat dilihat atau diraba, dan ini hanya bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua, ya berubah-ubah. Di sini maksudnya adalah setiap jasa yang diperdagangkan itu tidak memiliki standarisasi. Jadi tidak ada standarisasi terhadap apa bentuk dari jasa itu sendiri, dan ini lebih cenderung tergantung kepada perubahan selera dari konsumen ya. Dan yang ketiga adalah tidak dapat dipisahkan antara ketika konsumen akan menikmatinya dengan ketika terjadi penjualan terhadap barang dan terhadap jasa itu sendiri. Itu biasanya waktunya bersamaan, jadi tidak mungkin dipisahkan. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat disimpan. Kita sudah tahu perusahaan jasa itu bergerak dalam jasa yang tidak berwujud, tidak mungkin bisa disimpan ya, tidak berwujud. Baik, itu dia karakteristik perusahaan jasa. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah mekanisme debit dan kredit. Kita sudah belajar kemarin di persamaan dasar akuntansi itu ada bentuk persamaan dasar di mana harta sama dengan utang tambah modal ya. Maka di sini dapat kita lihat ya, pada aset atau harta dalam catatannya harta ini tercatat di sisi sebelah debit, di sisi debit. Jadi apabila terjadi penambahan terhadap harta atau aset, maka dia akan dicatat sebelah debit. Namun apabila terjadi pengurangan, maka akan dicatat di sebelah kredit. Begitu juga yang terjadi pada hutang. Ketika dia bertambah, ya, dia akan dicatat di sebelah kredit karena posisinya dia ada di kredit. Ketika menambah, kurang, dia berada di debit. Begitu juga pada modal yang terlihat atau bisa kita tanpa adanya di posisi keuangan itu di sebelah kredit ya, modal dan begitu juga pendapatan di sebelah kredit. Ketika dia bertambah, posisinya ada di sebelah kredit, sedangkan ketika dia berkurang, posisinya ada di sebelah debit. Dan pada beban, dalam posisi keuangan dia berada pada sebelah debit, sedangkan ketika saat dia bertambah dia ada di debit, dan berkurang dia ada di kredit.
Nah, dari sini dapat kita simpulkan, apa yang bisa kita simpulkan? Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis. Jadi secara sistematis seperti ini yang harus kita lakukan pencatatannya ya didasarkan kepada bukti-bukti, dan kemudian dia akan diposisikan di debit ataupun di kredit itu sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi saldo normal nantinya, saldo normal dari masing-masing akun ini adalah kalau harta itu debit, kalau utang modal dan pendapatan itu ada di kredit, dan beban itu debit. Perlu kita tambahkan bahwasanya ada orang menyangka selama ini bahwasanya debit itu adalah sisi yang menambah atau pemasukan, kredit itu adalah sisi yang mengurangkan atau pengeluaran. Namun sebenarnya debit dan kredit itu tidak lebih ditandai adalah merupakan sisi kiri dan sisi kanan. Buktinya di kredit pun masih ada posisi yang menambah, dan di debit pun juga masih ada yang berkurang. Nah, kita harap sampai di sini pada mekanisme debit dan kredit bisa dipahami bagaimana cara meletakkan masing-masing akun nanti posisinya ketika jaya terjadi penambahan atau pengurangan. Baik, kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya lagi. Mari kita lihat bersama. Kita akan mencatat semua transaksi ini di jurnal umum. Ya, di jurnal umum. Apa sih sebenarnya itu jurnal umum? Nah, jurnal umum itu sama sebenarnya dengan buku catatan harian. Beda dengan catatan harian kalian, tentu saja ini merupakan tempat mencatat semua transaksi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Ya, penyataannya secara sistematis dan kronologis. Dia dicatat berdasarkan bukti-bukti, kemudian dia ditentukan apakah dia dicatat di debit atau di kredit. Nah, proses inilah yang namanya terjadi di yang dinamakan dengan menjurnal atau journalizing, ya. Yang artinya kita harus patuh dan ikut di dalam aturan sistematikanya dan tersusun secara kronologis di dalam jurnal. Tentu saja ada yang dituju dari sistem yang dilakukan pada jurnal umum ini, ada kegunaan. Nah, jadi kegunaan jurnal itu adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar. Ya, jadi ada yang menjembatani. Maksud dan tujuannya adalah agar dapat berkurang atau tidak terjadinya sama sekali kesalahan ketika kita melakukan pencatatan pada akun buku besar. Yang artinya mungkin ada yang salah catat, ya. Ini bisa berkurang intensitas yang terjadi. Sekaligus juga untuk mengontrol keseimbangan antara debit dengan kredit. Karena ketika kita mencatat di jurnal, maka debit dengan kredit itu harus balance, ya, harus seimbang. Nah, oke. Paham ya? Jadi dari jurnal itu kita catat secara sistematis dan kronologis karena kita perlu mencatatnya untuk memindah bukukan pada waktu tertentu nanti ke akun buku besar, yang mana di sana kita juga harus mengetahui atau melihat bagaimana keseimbangan antara debit dan kredit. Jurnal ini juga punya fungsi. Ada beberapa fungsi dari jurnal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah di mana jurnal itu fungsi sebagai tempat mencatat, ya, semua transaksi keuangan yang bersifat internal maupun eksternal akan dicatat pada jurnal. Itu fungsi sebagai mencatat. Yang kedua ada fungsi historis, di mana jurnal ini mencatat transaksi perusahaan secara kronologis. Seperti yang kita bahas tadi, dia mencatat berdasarkan tanggal-tanggal yang telah di tanggal-tanggal terjadi yang kemudian dituangkan ke dalam jurnal ini. Jadi kronologisnya tidak bisa dirubah, transaksi yang terjadi kemarin baru dicatat hari ini, itu tidak bisa, ya, karena akan menghilangkan
kronologisnya kapan itu terjadi. Ya. Nah, kemudian lagi sebagai fungsi informasi, jurnal memberikan informasi tentang peristiwa penting yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan ini berdiri, dia tidak hanya dalam bentuk uang, tapi termasuk juga dalam bentuk harta lain. Nah, itu bisa kita lihat salah satunya di jurnal, dia tercatat secara rinci. Nah, jadi bisa diberikan informasi tentunya kepada kita apa-apa saja kejadian-kejadian yang terjadi dalam catatan. Nah, yang keempat, dia sebagai fungsi analisis, ya, untuk menganalisis mana yang layak untuk dicatat di sisi sebelah debit dan mana yang harus dicatat di sisi sebelah kredit. Nah, dia menjadi fungsi analisis. Dan terakhir adalah fungsi instruksi. Jurnal juga memberikan satu perintah kepada kita bahwa mencatat sampai jurnal saja. Namun kita harus mencatat pada buku besar selanjutnya, atau kita namakan dengan posting, pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Nah, jadi ada 5 fungsi jurnal, yaitu mencatat, historis, informasi, analisis, dan instruksi. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya bentuk jurnal itu seperti apa? Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini, analisis transaksi. Kenapa ada analisis transaksi pada jurnal? Kegunaannya adalah atau tujuannya pertama untuk mengetahui akun apa yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi. Contohnya, ketika perusahaan membeli peralatan secara kredit, maka akan ada akun yang dipengaruhi, yaitu akun perlengkapan yang akan bertambah dan utang yang akan bertambah juga. Ya, ada 2 yang tadi pengaruhnya. Atau bahkan dalam satu kejadian atau transaksi bisa saja ada 3, 4 transaksi yang dipengaruhi ketika terjadi transaksi tersebut. Ya, oke. Yang kedua, kita buat analisis transaksi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transaksi apakah yang menyebabkan penambahan atau pengurangan. Nah, seperti contoh kita tadi, ketika ada perlengkapan yang dibeli, maka perlengkapan kita bertambah, utang kita bertambah. Jelas ya bahwasanya ada yang bertambah di sisi yang berbeda di masing-masing pada saat terjadinya transaksi. Nah, terkadang ada yang menambah, ada yang berkurang, ada yang sama-sama berkurang, ya, dan seterusnya. Kemudian lagi kita bisa melihat bentuk jurnal secara umum tergambar seperti ini. Jadi ada di atas kali itu ada nama perusahaan, ada jurnal umum ya, bisa di sini. Jadi bisa di sini ada halamannya, ada halaman. Karena biasa setiap jurnal umum itu pakai halaman. Kemudian di kolom 1 dan kolom 2 ini adalah tahun, bulan, dan tanggal. Di sini akan dituliskan tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian di kolom ketiga ini adalah nomor bukti transaksi. Kadang kolom ini tidak dipergunakan. Sedangkan pada kolom keempat adalah untuk nama akun dan keterangan. Untuk pencatatan nama akun, maka diberikan posisinya di sebelah kiri, ya, agak merapat ke kiri. Sedangkan untuk mencatat yang dikredit agak menjorok ke tengah atau ke kanan, ya, sehingga nampak perbedaan pencatatan. Dan kemudian pencatatan ini terlebih dahulu, di mana debit terlebih dahulu dicatat, baru berikutnya yang kredit. Yang kelima adalah kolom referensi. Kolom referensi ini adalah merupakan nomor akun yang akan diisikan pada saat terjadinya pemindah bukuan atau posting kepada buku besar. Nah, ini kita lakukan ketika melakukan posting. Berikutnya di kolom ke-6 dan kolom ke-7 yang kita lihat ini isinya adalah besaran nominal yang kita dapat dari transaksi. Nah, jadi jelas ya, bentuk jurnal umum kita punya bentuk seperti ini, ada tanggal,
nomor bukti, dan keterangan kolom referensi, debit, dan kredit. Sekarang dari ini dapat kita lihat contoh soal berikut sebagai bentuk pelatihan kita. Kita lihat contoh berikut ini. Pada bulan Juli tahun 2020, Tuan Hadi mendirikan sebuah bengkel sepeda motor dengan nama Samara Motor. Tanggal transaksi keuangan yang terjadi ini selama bulan Juli 2020. Dimulai dari soal seperti ini. Tanggal 1, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai 8.500.000, perlengkapan 3.250.000, peralatan 6.250.000, dan sepeda motor 20.750.000 sebagai usaha. Ya, terlihat di sini ada uang tunai, ada perlengkapan, ada peralatan, dan ada sepeda motor. Nah, ini akan kita lakukan penjurnalannya. Mari kita lakukan dulu menjurnalkannya pada jurnal umum. Jangan lupa membuat judulnya, ya. Kemudian mari kita isi satu persatu tanggal. Maaf, ini tanggal tahunnya salah ya. Ini 2020 bukan 2021. Bulan Juli tanggal 1. Karena tadi ada kas, di mana nominal kas itu sebanyak 8.500.000, kemudian ada perlengkapan senilai 3.250.000, peralatan senilai 6.250.000, dan kendaraan senilai 20.250.000. Perhatikanlah pencatatannya. Pada keterangan nampak untuk bagian debit itu sangat dekat dengan garis pembatas tanggal, ya, karena kita tahu bahwasanya ini menjadi modal awal bagi Hadi, pemilik bengkel Samara Motor. Maka ini kita jumlahkan, maka modal bertambah di kredit sebanyak 38.350.000 hasil dari penambahan seluruh akun-akun yang ada di debit. Nah, kenapa modal sini letaknya di kredit? Karena seperti yang kita ketahui tadi, pada saat kita membahas tadi mekanisme debit dan kredit, modal ketika bertambah posisinya ada di kredit. Sementara yang ada di debit sekarang semuanya termasuk harta, ya. Kas dan perlengkapan adalah harta lancar, peralatan dan kendaraan adalah harta tetap, semuanya harta yang bertambah, maka kita posisikan dia di debit. Oke, mudah-mudahan yang ini untuk tanggal 1 bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba lagi pada soal berikutnya. Soal nomor 2 di tanggal 2, yaitu menerima pendapatan jasa sepeda motor dari pelanggan senilai 1.500.000. Nah, yang kita dapat itu adalah pendapatan jasa. Sudah pasti kalau pendapatan ini juga sudah dibayar oleh pelanggan, maka kita berhak membuatnya menjadi pendapatan. Pendapatan ini termasuk akun nominal. Ya, akun nominal, maka posisinya ketika dia bertambah adanya di kredit. Nah, adanya di kredit. Sedangkan ya, ini uang tunai yang diberikan oleh pelanggan akan menambah uang tunai pada kas. Maka kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Kas bertambah letaknya di debit karena diterima, sedangkan pendapatan jasa servis bertambah letaknya di kredit. Nah, mari kita lihat bentuk penyelesaiannya. Nah, ini dia. Ya, kas ada di debit 1.500.000 dan pendapatan jasa 1.500.000. Tetapi seperti biasa, untuk yang bagian kredit harus kita geser ke kanan lagi. Nah, mudah-mudahan ini juga sudah bisa dipahami, karena ini tidak terlalu sulit tentunya. Sepanjang Anda mampu memperhatikannya dengan baik, maka ini akan mudah bisa Anda kerjakan. Selanjutnya lagi kita coba lagi soal ketiga. Nah, ini ada beberapa soal ya yang kita bahas. Soal ketiga itu ada di tanggal 4. Kita membeli perlengkapan secara tunai senilai 400.000. Yang kita beli perlengkapan
tunai. Ini adalah kata kuncinya, perlengkapannya tunai. Kalau tunai sudah pasti menambah uang kas kita, karena kas itu adalah merupakan akun untuk uang tunai. Ya, yang kita beli adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan kita bertambah 400.000, kita juga bertambah senilai yang sama. Untuk itu bentuk pembahasan kita pada jurnal umum adalah tanggal 4, perlengkapan bertambah sebesar 400.000, sedangkan kas bertambah di kanan kas berkurang di kiri atau di kredit 400.000. Kenapa? Karena ini sudah dia bayar secara tunai. Ya, Bu, kalau bagaimana kalau seandainya dia berhutang? Nah, kalau hutang tentu saja hutangnya bertambah di sini, ya, bukan berkurang, tapi hutang malah yang bertambah. Oke, baik. Nah, sudah sampai pada soal yang ketiga. Sekarang kita coba soalnya, ya, untuk tanggal 6. Membeli peralatan nilai Rp1.400.000. Yang kita beli adalah peralatan. Namun ini baru dibayar tunai 700.000. Sisanya akan dibayar bulan depan. Ya, sisanya akan dibayar bulan depan. Wah, ternyata di sini untuk tunai kas kita bertambah 700.000. Tapi belum semuanya dibayar. Maka sisanya akhirnya menjadi hutang. Maka peralatan bertambah 1.400.000. Ya, kemudian lagi kas kita berkurang, bukan bertambah ya, berkurang karena kita membeli tunai, kita berkurang 700.000 dan hutang kita bertambah senilai 700.000. Nah, mari kita lihat pencatatannya. Nah, ini dia. Peralatan kita bertambah senilai 1.400.000, kas kita berkurang 700.000 dan hutang kita bertambah 700.000. Ya, tentu saja kita berharap dengan contoh-contoh yang kita berikan ini, Ananda pada akhirnya bisa menyelesaikan jurnal. Nanti kita akan masukkan ke dalam ICR. Bagi yang belajar, silakan nanti diambil soalnya dan dikerjakan. Nah, di sini pada akhirnya nanti pada tanggal terakhir di bulan ini harus dijumlahkan dan jumlah debit, ya, sisi debit dengan sisi kredit ini harus sama, artinya harus seimbang, ya, harus sama atau seimbang. Nah, mudah sekali kan, tidak ada yang sulit. Siapa yang mau belajar, insya Allah pasti dia dapat, apalagi dia mau mencoba, ya. Baik, pertemuan kita pada hari ini, ya, terima kasih, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di like